Kalian tahu kalau sebentar lagi kita nggak bisa milih gubernur? Dan kalian juga tahu kalau sebentar lagi kita nggak bisa milih bupati? Tahu ndak? Siapa yang milih, Pung? Sebentar lagi yang milih DPR. Kalau gubernur yang milih DPRD tingkat 1. Kalau bupati wali kota yang milih DPRD tingkat 2. Jadi apa kerja kita pun nonton. Memonitor hasil lembaga survei. Setelah itu memonitor quick count. Udah nonton aja kerja kita. Makanya, ya kan mulai sekarang mulailah kalian belajar untuk memilih anggota dewan yang punya otak. Jangan cuma gara-gara uang. Salah kalian pilih anggota dewan, salah pilih gubernur kalian nanti. Iya, makanya aku bilang nggak main-main ini. Pung, jangan kayak gitulah kau. Itu namanya hoax. Berita dari mana itu? Makanya baca berita. Ya, jadi Bapak Prabowo beberapa waktu yang lalu saat perayaan hari ulang tahun Golkar menyatakan wacana bahwasanya sebaiknya ketua-ketua umum partai ini sudah memikirkan ini bagaimana supaya kedepannya pemilihan bupati, wali kota dan juga gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota DPR. Alasan Bapak Prabowo itu sederhana, ya hanya untuk efisiensi APBN. Karena apa? Ternyata beberapa kali pilkada mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2024 mengerikan dananya. 2015 saja biar tahu kalian ya, dana yang dibutuhkan untuk ya pilkada ya itu sekitar 60 sampai 70 miliar untuk provinsi-provinsi kecil ya. Memang kan waktu itu kan nggak serentak seluruh Indonesia. Tapi sudah tahulah kita perbandingannya bagaimana. Hanya untuk satu provinsi memakan sekitar 60 sampai 70 miliar. Lebih kecil ya daripada lebih besar ya daripada yang dimakan daripada yang kasus Harun Masiku. Ya, itu 2015. Nah, 2017 ya, nggak tahu aku entah karena memang provinsinya lebih banyak dilakukan pilkada, naik dia, melonjak dia jadi 4,2 triliun. Ya, 4,2 triliun lebih kecil lah dari Harvey Muiz. Tapi lebih besar juga dari Harun Masiku ya kan. Itu pendapat sebelah sana bukan sebelah sini. Nah 2018 tahu kalian ya 2018 nggak tahu aku karena memang lebih banyak lagi ya provinsi yang mengadakan waktu itu. 2018 itu pilkada itu menghabiskan dana 18,5 miliar. Bayangkan loncat berapa kali lipat itu. 4,2 ke 18,5 ya kalau dihitung-hitung 4,5 4,5 kali lipat daripada sebelumnya. Itu 2018. Nah, masuk ke 2020. 2020 ya dana APBN yang diserap untuk pilkada saja itu sekitar 20 triliun. Lebih tepatnya 20,4 triliun. Naik sekitar 2 triliun. Padahal waktu itu bukannya bilang apa ya, waktu itu lagi ada masa-masa pandemi itu ya kan, dengan alasan katanya untuk biaya kayak seperti masker dan juga hand sanitizer, langsung segitu rupanya banyaknya. Ya itu di tahun 2020, masuk 2024 kemarin biar tahu berapa dananya. Dana yang dihabiskan adalah sekitar 38,2 triliun. 38,2 triliun, Bo. Enggak duit itu.
Bayangkan kalian 38,2 triliun ya, 5 kali pilkada selesai itu kasus BLBI. 5 kali pilkada bisa kita beli lagi Indosat yang terjual kemarin. Jadi sejarahnya pilkada langsung ini, ya kan pada masa zaman Megawati, pilkada langsung milih presiden. Nah, pilkada langsung untuk memilih kepala daerah, ya itu zamannya SBY 2005, ya. Jadi 2005, iya 2005 kalau nggak salah, ya baru kita bisa memilih, ya. Nah, tahu nggak kalian? Jujur aja lah aku bilang, kalau bicara tentang pilkada pemilihan dipilih oleh DPR ini menuai pro dan kontra. Kalau aku jujur kontra. Jadi masyarakat itu hak pilihnya itu sudah dikibiri. Ya kan? Kami kepinginnya yang ini, rupanya yang terpilih yang itu. Jadi ada sebetulnya kelebihan dan kelemahan. Sekarang kita cek dulu kelebihannya. Untuk kelebihannya saja biar tahu kalian ya. Yang pertama untuk pilkada yang dilakukan oleh DPR. Yang pertama sudah pasti lebih efisien ya. Karena anggaran itu tidak perlu karena anggaran ya yang dibutuhkan untuk mengadakan pilkada itu seperti penyediaan logistik, distribusi, baru setelah itu merekrut orang-orang atau anggota-anggota di KPPS ya, penyelenggara pemilu lah ya, itu udah nggak ada lagi. Jadi bisa dikatakan lebih hemat lah, pasti sangat hemat ya. Setelah itu kelebihan berikutnya itu politik lebih stabil. Karena apa ya? Biasalah kalau masyarakat ini kan di sebelah sini milih yang sana, sebelah sini yang milih yang sana, sebelah sini yang milih yang sana, ada 3 calon. Ini biasanya itu ini menimbulkan apa ini? Menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Udah tahu sendiri kalian di Tapanuli Tengah bagaimana? Iya di Tapanuli Tengah. Ku bilang sama kalian jujur aja, kalau sempat misalnya anggota DPRD yang memilih kemarin itu bupati nggak terpilih Masinton. Ya, tapi selamatlah bagi beliau. Jadi kabar-kabarnya kemarin ya kan Opung Parbelak itu agak diapalah untuk masalah ini, tapi ya udahlah nanti aku ceritakan kapan-kapan ya. Ya, setelah itu ya polarisasi dan juga politisasi itu berkurang ya. Apa itu maksudnya polarisasi? Jadi akan ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat gitu ya. Ya sebagai pemilihnya Masinton, sebagai pemilihnya Kiedi gitu. Ini betul-betul memang tegang gitu loh. Tegang kayak di apa sana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Begitu juga seperti yang ada di Indramayu ya kalau nggak salah ya. Waktu itu anaknya Bapak Jenderal siapa itu Dai Bakhtiar melawan rakyat biasa. Ya, jadi itu tegang itu biar tahu kalian. Wah, pokoknya memang betul-betul kadang-kadang juga ada yang sampai memang melakukan tindakan-tindakan anarkis gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya itu mengurangi ketegangan itu adalah salah satu kelebihannya. Baru kelebihan pertama ya. Kelebihan berikutnya yang keempat sekarang ya. Jadi bisa lebih fokus kepada kompetensi bukan popularitas. Ya, yang keempat itu lebih kepada kompetensi. Jadi kita akan melihat bagaimana seorang anggota dewan ya mereka akan melihat mana-mana orang yang berprestasi gitu loh ya. Jadi kompetisinya itu seru gitu loh menurut mereka bukan menurut kita. Nah, orang-orang yang bermodalkan popularitas, contohnya misalnya ada di kalangan kita masyarakat kepengennya tokoh masyarakat gitu loh. Tapi kalau tokoh masyarakat misalnya menurut anggota dewan tidak punya kompetensi, ya walaupun 1000 kali dia tokoh masyarakat dan cinta masyarakat, ya kan. Tapi kalau nggak punya potensi, ya udah nggak bakalan terpilih kan begitu. Jadi bakalan fokus kepada potensi bukan popularitas gitu. Memang agak-agak bahaya juga. Banyak kali sekarang sorry ya, banyak kali sekarang artis-artis ya itu yang menjadi kepala daerah itu bukan karena kompetensi tapi karena popularitas. Masih ingat kalian Vicky Prasetyo?
Kabupaten Pemalang itu ya. Oh, menggebu-gebu orasi dia kan begitu, ya kan? Tapi bagi sebagian orang di sana untung aja gak terpilih. Tapi mengandalkan popularitas, aku juga gak sanksi kalau terpilih kawan ini. Udah kayak mana kompetensinya pikirku gitu kan? Nah, setelah itu ada terjadi penguatan di DPRD. Ya, maksudnya apa? Jadi DPRD itu punya fungsi ya, memang betul-betul lebih lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Ya kan selama ini kan kalau semuanya yang milih rakyat, monitor rakyat, memprotes rakyat, apalagi kerja DPR. Jadi tambah banyak kerja DPR ini. Makanya nanti kalau sempat memang ini terjadi, jujur aja gue bilang, kalau gubernur kita bermasalah, jangan gubernurnya di demo, DPR-nya di demo. Ingat ya, aku dalam posisi kontra. Kalaupun memang betul-betul kejadian nanti, nah itulah yang terbaik bagi bangsa ini. Berikutnya ya bisa dinilai ya politik uang akan berkurang ya, karena memang yang memilih nanti kan DPR ya. Jadi bisa dikatakan nanti masyarakat pun juga ya nggak terlalu apa lagi ya, karena memang contohnya ada kelompok-kelompok tertentu ya kan yang menggunakan partai sebagai perahu ya. Itu kan biasanya money politik itu lancar itu. Ya, tapi kalau misalnya lewat DPR udah nggak ada lagi tuh, ya kan? Karena memang yang menentukan calon itu DPR kan begitu. Kalaupun ada money politik itu sedikit itu. Karena apa? Belum tentu calon yang dipilih DPR itu ada banyak uangnya. Jadi money politik di kisaran masyarakat itu akan berkurang, tapi akan bertambah banyak di kalangan DPR. Jadi biarin aja mereka yang makan, kita nggak usah, gitu maksudnya. Ya, setelah itu bisa dikira faktor berikutnya itu kelebihannya itu bisa mengurangi konflik gitu ya. Kita udah tahu sendiri ya. Ada konflik beberapa banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh karena apa? Oleh karena pilihan. Ya, mau terbawa-bawa biar tahu kalian. Gara-gara nggak sama pilihannya, yang satu marga pun ribut. Satu pengajian bisa ribut. Satu gereja bisa terbelah dua. Gara-gara pilihan politik berbeda. Tapi kalau misalnya dari DPRD yang menentukan, kurasa nggak pala ribut lagi tuh. Ya kan? Aku juga agak kesal aku kalau misalnya terlalu satu lembaga agama terlalu ikut campur dengan urusan politik, atau ya lembaga agama ini banyak dikotori dan juga diwarnai dengan trik dan intrik dunia perpolitikan. Aku paling nggak setuju. Sangat kritik aku, paling nggak suka aku kalau misalnya contohnya di dalam gereja, di dalam pengajian, di dalam diskusi agama yang dibahas calon tertentu. Paling suka itu si Gus Nur itu. Menjelek-jelekan Jokowi. Sakit telinga biar tahu kalian. Jadi kayaknya itu tuh mengurangi konflik ya. Setelah itu ya ada hubungan antara eksekutif dan juga legislatif ya, itu bisa lebih kuat. Karena apa ya? Karena yang terpilih kan dari yang memilih eksekutif itu kan otomatis kan dari legislatif. Jadi istilahnya anggota-anggota eksekutif itu ya yang menjalankan pemerintahan itu lebih menghargai DPR ya, karena memang mereka yang memilih kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan nanti jujur aja gue bilang ya, eksekutif bakalan, ini efek buruknya ya, eksekutif bakalan manut-manut baik gitu loh sama DPRD. Karena orang eksekutif orang DPRD juga. Aduh, itu kalau misalnya kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk kekurangannya. Kekurangannya ini banyak kali.
Banyak. Ya. Nah, yang pertama itu ya, kalau yang pertama itu ya bisa dikatakan akan mengurangi demokratis. Kok demokratis? Demokrasi, ya kan, akan mengurangi nilai-nilai demokrasi. Karena apa? Karena rakyat sudah bisa dikatakan ya kalau cuma milih presiden doang untuk apa lagi kan gitu? Akan mengurangi demokrasi ya di bangsa ini. Itu nilai negatifnya, itu paling besar itu ya. Karena apa? Hak kita untuk memilih pemimpin atau kepala daerah itu bisa sangat apa ya. Jadi kita nanti bakalan apatis. Udahlah, gak usah milih lah. Setelah itu ya partisipasi publik akan makin turun. Kenapa nggak turun ya kan? Udah malas dia, bukan pilihan dia. Ya, pilihan DPRD. Ya kan begitu. Apalagi ya kalau bisa kita percaya DPRD ya, kalau enggak. Makanya mulai sekarang kalian berpikir kalian siapa DPRD yang mau kalian pilih. Itu dia. Setelah itu ya kan ini ini efek yang sangat betul-betul bakalan kental itu. Apa itu? Praktek korupsi dan juga nepotisme akan merajalela. Merajalela, ya kan karena apa? Karena akan ada keterkaitan kepentingan antara DPR dengan eksekutif. Serius, makanya aku bilang ya kan, kalau aku betul-betul kontra, walaupun ada kelebihannya, tapi aku sangat menyoroti apa yang menjadi kekurangannya. Baru efek negatif berikutnya, partai politik akan makin berkuasa. Ya, kalau misalnya sekarang jujur aja aku bilang, ya kan, mungkin kita bisa serang karena apa? Karena rata-rata partai politik dikuasai oleh Kim. Nah, negatifnya untuk kedepannya mana tahu hati kita kembali lagi ke PDIP. Mana tahu mereka melakukan perbaikan dan juga melakukan satu langkah-langkah yang bisa menarik simpati masyarakat lagi. Kita kan nggak tahu kan. Ini tercekik ini bertogel terhimpit. Maka parpol-parpol yang menjadi koalisi itu yang bakalan berkuasa. Yang berikutnya kelemahannya ya. Kelemahan berikutnya itu akan ada politik transaksional. Ya pastilah. Otomatis yang bertransaksi bukan antara calon dengan rakyat lagi, antara calon dengan DPRD. Bung, berarti kok nggak setuju sama Bapak yang dikatakan Bapak Prabowo? Kalau aku jujur aja, setiap wacana itu menimbulkan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Aku termasuk salah seorang yang tidak setuju. Apapun dibilang, ya kan? Karena gimana pun juga kita yang ada di bawah, kita yang mengerti lapangan. Berikutnya, kepala daerah udah nggak bertanggung jawab lagi kepada kepentingan rakyat, tapi kepada kepentingan DPR. Iya betul, kepentingan DPR yang mereka fokuskan, nggak kepentingan rakyat lagi. Karena apa? Aku nggak punya tanggung jawab kepada rakyat, bukan mereka yang pilih saya. Walaupun yang DPR memilih saya, tapi kan mereka kan pilihnya DPR, bukan saya. Itu dia. Setelah itu ya apalagi kepercayaan publik akan turun. Udah, publik nggak akan percaya lagi kepada politik, sama seperti waktu zaman dulu. Kan begitu, ya kan? Setelah itu kontrol publik akan berkurang. Jadi kita udah nggak bisa lagi mengontrol mereka lagi, ya kan? Nggak ada lagi kita monitoring itu dari kita udah nggak bisa lagi. Mana bisa kita protes lagi. Demo-demo percuma. Mau ada yang bayar, nggak ada yang bayar percuma. Iya kan? Selama ini kan kalau ada kepala daerah kan kita bisa langsung turun ke jalan kan begitu kan. Bikin spanduk walaupun modal sendiri dulu. Setelah berhasil nanti ada yang ganti.
Yang terakhir ya, yang terakhir itu efek negatifnya itu ya, calon yang terpilih itu belum tentu calon yang dicintai oleh rakyat. Udah pasti. Ya, karena apa? Karena ada rakyatnya, karena ada organisasi massa, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ada kumpulan-kumpulan masyarakat, ada asosiasi. Itulah yang menaruh kepercayaan terhadap satu calon. Nah, dicarikanlah perahunya. Kan kebanyakan seperti itu. Tapi kalau sekarang udahlah, jangan harap lagi. Ini bicara kalau memang terjadi, ini kan masih sekedar wacana. Ya, mulailah sebelah sana mengatakan, wah ternyata kita mau dibawa lagi kepada orde baru. Bapak Prabowo, ingat ya, itu hanya berencana untuk mengefisiensi ya dana. Jadi kalau dikumpul-kumpul dari 2015 sampai 2024, dananya itu semuanya totalnya itu sekitar 71 triliun. Itu bukan jumlah sedikit. Nah, sekarang program makan gratis, makan bergizi gratis ya, itu ternyata sama anggarannya ya dengan anggaran yang diserap oleh pilkada dalam 1 tahun. Ya, dalam beberapa kali ya, sekitar 271 triliun juga. 271, kok aku teringat sama si Harvey Muiz ya. 71 triliun. Jadi anggaran untuk pilkada tadi, ya menurut Bapak Prabowo, kenapa tidak dialihkan saja untuk program makan bergizi gratis, ya, yang lebih mengena sasaran kepada anak-anak, kan begitu. Ya, 1 tahun makan bergizi gratis, ya, itu sama dengan 71 triliun dananya. Dan 71 triliun itu juga didapat sama dengan beberapa kali pilkada, gitu loh ya. Jadi ya kita lihat saja nanti ya, kalau memang kejadian ternyata ya itu sudah kesepakatan antara ketua-ketua umum parpol lainnya kan begitu, dan itu akan digodok di DPR ya. Jadi kita akan lihat bagaimana ke depannya. Kalau aku berbicara mudah-mudahan nggak jadi, Pak. Ya, itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Perbelak. Salam NKRI, harga mati.